Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini saya masih berada di lokasi di Sinarjaya yang berada di Jakarta, teman-teman. Ya, sembari menunggu transitan yang menuju ke Palembang. Sembari saya live, teman-teman, mudah-mudahan dapat mengurangi kejenuhan sih. Suasana di pagi ini di Loket Sinarjaya yang berada di Jakarta, teman-teman. Dan cuaca di hari ini, di hari Ahad tanggal 15 Februari tahun 2026, sedikit gerimis. Nah, ini bus Sinarjaya dengan nomor pintu 34 RB segera melakukan perjalanan, teman-teman. Suasana penumpang masih agak sedikit lengang di pagi ini. Saya sedang menunggu transitan menuju ke Palembang, teman-teman. Semalam melakukan perjalanan dari Terminal Maspati, Magetan, Jawa Timur. Di maghrib tadi nggak menuju ke Palembang, kebenaran di transit di Jakarta. Saya sampai di sini jam 4 pagi tadi, teman-teman. Kemudian melakukan perjalanan lagi di jam 8 nanti. Dan harga tiket dari Terminal Maspati sampai ke Palembang itu dikenakan Rp615.000, teman-teman. Nah, ini untuk transit saya mendapat nomor kursi 15RA. Mungkin
Inilah suasana loket bus Sinarjaya yang berada di Jakarta, teman-teman. Ya, sembari menunggu transitan menuju ke Palembang untuk ngilangi suntuk. Live lah ala kadarnya. Mudah-mudahan dapat menjadi hiburan untuk kita semua. Iya, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bagi teman-teman yang ikut nonton live pagi ini. Cuaca sedikit gerimis di hari Minggu tanggal 15 Februari tahun 2025, teman-teman. Ini adalah loket bus Sinarjaya yang berada di kota Jakarta. Full loket PO bus Sinarjaya. Ini ada beberapa bus yang sedang menunggu keberangkatan. Ini jurusan Bogor Pringsewu, jurusan Lampung, teman-teman. Bogor Lampung Pringsewu sedang melakukan perjalanan dengan nomor pintu 32 RC. Nah, sekali lagi dengan adanya video ini saya ingin sedikit menginformasikan bagi teman-teman yang tidak melakukan perjalanan nanti di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mungkin dapat menjadi salah satu alternatif untuk pilihan dalam melakukan perjalanan, teman-teman. Sekali lagi, saya baru pertama kali naik bus Sinarjaya, tetapi saya sudah mendapatkan kesan yang luar biasa walaupun pertama kali, teman-teman, dibanding bus yang sudah sering saya naiki gitu. Pelayanannya serta servis makanya itu loh yang bikin ngangenin di bus Sinarjaya. Setelah dari terminal Maspati malam tadi, baru naik beberapa jam, teman-teman, mungkin setengah jam atau 1 jam udah dijamu makan dengan hidangan yang sangat enak, teman-teman. Ya, kita serasa dimanusiakan sih sebagai konsumennya gitu. Bus Sinarjaya ini akan melakukan perjalanan, nggak tahu akan menuju kemana nih, teman-teman. Bus Sinarjaya dengan nomor pintu 8DO, teman-teman. Luar biasa di pagi ini, walaupun penumpang masih agak sedikit sepi, tetapi kondisi loket bus Sinarjaya sangat nyaman sih bagi kita penumpang yang masih menunggu kendaraan yang hendak menuju ke tujuan. Di hari Kamis kemarin, teman-teman, saya melakukan perjalanan dari kota Palembang menuju ke Magetan, Jawa Timur, menggunakan bus PO Handoyo, teman-teman, dengan harga tiket Rp675.000 dari Palembang, loket Sukarame Palembang, sampai ke Magetan, Jawa Timur. Nah, setelah saya bandingin dengan tiket Rp675.000 dari Magetan ke Palembang, perjalanan pulang, teman-teman, jauh beda sekali kualitas kendaraannya maupun segi servis maupun pelayanannya, teman-teman. Di bus Handoyo, ya, saya itu terus terang saja memang fanatik dengan bus tersebut, PO tersebut. Dari tahun 2020 saya selalu melakukan perjalanan dari Palembang Magetan menggunakan bus PO Sinarjaya, kemudian Indotrans. Ini satu grup sih, teman-teman. Tetapi secara pelayanan ya sama, baik Indotrans, baik Handoyo, baik apalagi yang satunya itu, mau eksekutif, mau VIP, mau apa, sama, nggak ada bedanya, nggak enak. Ya, bukan dalam arti saya ingin menjatuhkan satu perusahaan, tetapi ini
adalah salah satu keluhan atau perbandingan sebagai konsumen, teman-teman. Di PO Handoyo itu semuanya bayar, baik toilet segala macam, bahkan iya kenyamanan itu gimana ya, kurang, bukan saya menjatuhkan lah, sekali lagi teman-teman, bukan menjatuhkan, tetapi ini adalah satu keluh kesah sebagai konsumen. Dengan harga tiket yang mahal PO Handoyo dibanding ya jauh kemana-mana, bahkan malam tadi saya naik sleeper class teman-teman dari Terminal Mospati sampai ke full atau kantor pusat di Jakarta ini. Nah kemudian melanjutkan perjalanan sampai Palembang, nanti saya akan menggunakan bus biasa. Di saat saya ingin menggunakan sleeper class lagi, keberangkatan itu nanti sore teman-teman. Makanya saya ambil inisiatif, ya nggak apa-apalah yang biasa. Ya dengan harapan segera sampai ke kota Palembang kembali teman-teman. Makan servis makannya di tol Jawa Tengah malam tadi di rest area berapa ya, itu sangat nikmat sekali teman-teman. Segi hidangannya, segi keramahannya untuk yang melayani makan segala macam dengan penuh senyuman, dengan penuh keramah tamahan. Nah karena saya selama ini cuma naik satu bus, makanya begitu terasa betul perbandingannya teman-teman. Ya maaf, kalau di PO Handoyo ini ada beberapa rumah makan Indorasa, baik yang di Jalan Raya Subang, di Kalianda maupun di Gringsing. Nggak ada ramah-ramahnya teman-teman, nggak ada pelayanan gimana gitu, nggak enak lah pokoknya, kita sebagai kayak pengemis gitu dibikin sepertinya. Jadi ini sebenarnya keluh kesah sebagai konsumen, sudah harga tiket begitu mahal, kemudian pelayanannya nggak enak. Ya ini mudah-mudahan dapat menjadi rekomendasi bagi teman-teman. Ternyata di saat kita hendak melakukan perjalanan, jangan fanatik dengan satu kendaraan saja teman-teman. Jangan pernah fanatik dengan satu kendaraan, karena pada saat kita fanatik dengan satu kendaraan, yang ada apa, ternyata fisik kita akan terkuras, kemudian keuangan kita pun banyak keluar, ya bukan dalam arti kita pelit ya, tetapi di saat kita menggunakan kendaraan transportasi perjalanan jauh dengan tepat, maka kita akan menghemat semuanya teman-teman, baik dari segi fisik kita maupun keuangan semacam itu. Nah ini penumpang sudah mulai hendak naik. Iya. Penuh keramah tamahan. Di pagi ini penumpang sudah mulai ramai kembali yang datang ke loket Sinar Jaya di Jakarta teman-teman. Ya soalnya pagi ini untuk ngilangi suntuk aja sih, sampai jam 8 nanti baru melakukan perjalanan dalam rangka transit teman-teman, dari Terminal Mospati Magetan Jawa Timur, transit di kantor pusat Jakarta, kemudian akan melakukan perjalanan kembali di jam 8 nanti. Ayo tingkatkan, boleh di share, boleh di subscribe channelnya teman-teman. Aduh ya Allah ya Rob, ini ngilangi suntuk, kita cuci mata lah di pagi ini. Cuci mata ngelihat bus Sinar Jaya. Sementara di depan itu dengan nomor pintu 25 DD jurusan Jakarta Malang teman-teman.
sedang menunggu antrian untuk keberangkatan. Kemudian di sebelahnya ada bus Sinar Jaya dengan nomor pintu 15RA. Itu jurusannya nggak ditulis. Dan sementara di ujung sana ada bus Sinar Jaya dengan nomor pintu 13RW. Nggak ada tulisan jurusan mana teman-teman, jadi saya nggak kebaca sih karena lumayan jauh. Ya, saya ucapkan terima kasih, selamat datang di channel. Sudah sudi nonton, Masya Allah ramai sekali. Allah Akbar. Syukran jazakallah khairan. Bagi panjenengan semua, saya doakan mudah-mudahan di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, kemudian disehatkan baik panjenengan dan seluruh anggota keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa merahmati kita semua di pagi ini di hari Ahad tanggal 15 Februari tahun 2026 teman-teman. Soalnya udah 2 kali bisa ditonton sebelumnya teman-teman dari jam 4 pagi tadi, karena untuk ngilangi kejenuhan saya live di channel. Luar biasa. Saya ceritakan kembali teman-teman, kemarin di hari Kamis saya melakukan perjalanan dari Palembang menggunakan PO Bus Handoyo teman-teman, dari pembelian tiket di Sukarami, Jalan Jenderal Sudirman, Sukarami kilometer 9, Kota Palembang, dengan harga tiket 675 apa ya Kak? Eksekutif kalau tidak salah. Karena eksekutif tidak berangkat, pada akhirnya saya diganti VIP teman-teman, diganti bus VIP. Tetapi ya nggak nyaman. Sekali lagi setelah saya bandingkan, ini kali pertama saya naik bus Sinar Jaya, tetapi saya mendapatkan kesan yang luar biasa teman-teman, kesan yang luar biasa, pelayanan yang sangat manusiawi sebagai kita konsumen teman-teman. Sekali lagi ini hanya sebagai perbandingan saja di saat kita hendak melakukan perjalanan jauh. Kalau kita memilih kendaraan yang tepat, maka yang pertama fisik kita akan terjaga, kemudian keuangan kita pun agak sedikit longgar teman-teman. Saya naik bus Sinar Jaya belum mengeluarkan uang seperak pun ya, dari Magetan sampai di sini. Ya semua fasilitas ditanggung, toilet gratis, kemudian dikasih makan enak juga. Kalau tahu teman-teman, mungkin saya akan naik bus Sinar Jaya ini selama ini, karena dari tahun 2021 saya selalu melakukan perjalanan dari Palembang menuju Magetan, Jawa Timur. Itu saya menggunakan bus Handoyo, kalau enggak Indotrans teman-teman. Ternyata setelah dibandingin harga tiket jauh sekali teman-teman, ini murah sekali. Bus Sinar Jaya murah sekali dengan pelayanan yang luar biasa. Walaupun ada transit, tetapi secara pelayanan luar biasa sih. Kita seakan-akan dimuliakan atau ya kalau dimanusiakan mungkin terlalu vulgar. Kita merasa sangat dimuliakan semacam itu teman-teman. Pelayanannya luar biasa sih. Ya, saya memuji PO Sinar Jaya bukan teman-teman, tapi sebagai satu perbandingan, saya juga sering melakukan perjalanan dari Palembang Jakarta menggunakan bus Keramat Jati teman-teman, tapi ya begitu-begitu juga pelayanannya. Nah setelah kita nggak sengaja naik bus Sinar Jaya ini, ternyata pelayanannya luar biasa, baik segi servis makannya maupun kendaraannya. Ini baru semua teman-teman, ini kendaraan baru semua dengan kondisi fit, kondisi bersih, terawat. Jadi kita ngelihat dari luar aja udah enak, udah kelihatan nyaman semacam itu. Apalagi kita naik di dalamnya gitu teman-teman. Bahkan kondisi eksteriornya
Kotor aja enggak teman-teman. Sangat terawat, sangat bersih sekali itu Sinar Jaya ini. Saya sangat terkesan sekali naik bus Sinar Jaya. Nanti jam 8 saya akan segera melakukan perjalanan kembali menuju ke kota Palembang. Karena transitan dari jam 4 tadi saya sampai di loket pusat atau di kantor pusat bus Sinar Jaya, teman-teman. Ini penumpang sangat ramai sekali yang melakukan perjalanan. Mudah-mudahan live ini menjadi salah satu pilihan alternatif bagi teman-teman yang nanti hendak melakukan perjalanan mudik Lebaran di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, teman-teman. Harga tiket sangat jauh sekali sih dibanding yang sudah saya naiki. Kemudian saya pribadi serasa dimanusiakan betul lah terkait servis makanya dengan pelayanan yang ramah tamah. Berarti setelah saya naik bus Sinar Jaya ini yang sudah saya naiki sebelumnya, saya benar-benar kecewa betul. Ada kekecewaan yang luar biasa begitu mendapatkan pelayanan semacam ini. Ya, mudah-mudahan untuk PO Handoyo bisa memperbaiki pelayanan untuk pelanggan. Kalau saya dihitung-hitung naik bus Handoyo nggak kehitung lagi, teman-teman. Bukan cuma saya sendiri, kadang sama istri, sama anak gitu kan. Dengan pertama harga tiket yang lumayan tinggi, kemudian pelayanan yang tidak ada enak-enaknya. Servis makan aja cembetut semua itu. Baik yang di Indorasa Lampung maupun Indorasa yang ada di Jalan Raya Subang, kemudian di Gringsing, teman-teman, jutek semua. Jadi kita udah beli tapi rasanya kayak gimana gitu ya, bukan dalam arti kita menjatuhkan ya, teman-teman. Sekali lagi, mudah-mudahan terkhusus untuk kendaraan untuk melayani umum ini lebih diutamakanlah kualitasnya, pelayanannya, karena kita bayar loh. Kita udah bayar mahal tapi mendapatkan tidak enak, ya gimana nggak nyesel gitu. Untuk di tahun ini aja, teman-teman, saya naik bus Handoyo itu kurang lebih mungkin 10 kali udah ada, 10 kalian. Kemungkinan dengan istri saya sendiri udah berapa kali gitu. Karena memang saya sering melakukan perjalanan dari Palembang ke Magetan itu bisa sebulan 4 kali karena ada urusan-urusan gitu kan. Nah, mungkin suatu saat mungkin ini salah satu alternatif lah untuk pilihan kendaraan dalam kita melakukan perjalanan jauh, teman-teman. Oh iya Bang, saya sedang berada di kantor pusat Sinar Jaya Mas ini Mas ya. Oh iya, kantor pusat bus Sinar Jaya di Jakarta Bang. Salam kenal, Masya Allah. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dimurahkan rezeki, disehatkan seluruh anggota keluarga Bang. Salam kenal. Jangan lupa subscribe channelnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi teman-teman yang di kota Palembang dan melakukan perjalanan Palembang Bogor bisa ikut
Mas Supriyanto, Bus Sinar Jaya, loketnya di Terminal Alang-Alang Lebar kilometer 12, teman-teman. Ya, ya walaupun teman sendiri saya nggak pernah ikut sih. Kalau tahu ya nanti bisa menjadi salah satu pilihan untuk melakukan perjalanan lah, untuk menuju bukan untuk menuju ya, tapi untuk melakukan perjalanan jauh, teman-teman. Bus Sinar Jaya ini kali pertama, tetapi saya baru merasakan apa ya, pelayanan luar biasa sih. Layanannya luar biasa dibanding bus-bus yang sudah saya naik, baik Ramadjati, Handoyo, Indotron, itu langganan itu saya, teman-teman. Ya, ya kalau memang teman-teman sudah biasa naik itu ya nggak apa-apa naik itu, tetapi ini sebagai acuan aja sih untuk alternatif di saat kita melakukan perjalanan jauh, teman-teman. Saya aja dari Terminal Mospati sampai ke sini dengan harga tiket 615.000 naik sleeper nih, Bus Sinar Jaya nih. Bayangin, teman-teman. Bayangin aja nanti melanjutkan sampai ke Palembang walaupun ganti kendaraan, tetapi kalau mau sleeper kelas juga itu keberangkatan sore nanti. Karena saya buru waktu ya, jam 8 ini baru diberangkatkan menuju Palembang. Beginilah kondisi kantor pusat PO Sinar Jaya di pagi ini. Kondisi masih agak sedikit sepi sih, satu dua mulai berdatangan para penumpang. Tapi dari pagi tadi setelah saya masuk di loket ini, teman-teman, di kantor pusat tidak ada henti-hentinya penumpang yang datang ke sini. Sangat ramai sekali Bus Sinar Jaya di pagi ini. Inilah bukti kekuatan satu perusahaan, di saat busnya banyak berarti sangat diminati, teman-teman. Ya mudah-mudahan dapat menjadi salah satu alternatif sih bagi teman-teman yang hendak melakukan perjalanan di mudik lebaran nanti di hari raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi, teman-teman. Suasana bus loket, bukan loket ya, kantor pusat Bus Sinar Jaya yang berada di Jakarta, teman-teman. Dan sudah 2 kali lap sih sampai suara habisnya ngilangi kejenuhan, teman-teman, menunggu keberangkatan ke Palembang kembali nanti di jam 8 pagi. Ini sudah akan melakukan perjalanan Bus Sinar Jaya dengan nomor pintu 25DD, teman-teman. Wah, ini double decker. Wah, itu enak itu. Jurusan Bogor, Jakarta, Surabaya, Malang, teman-teman. Iya, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan Bus Sinar Jaya. Allahu Akbar. Saya udah seperti yang pakai pengeras suara itu. Nah, untuk pembelian tiket di sini, teman-teman, sangat dimudahkan. Di situ ada beberapa tempat untuk pembelian tiket. Untuk setiap wilayah tujuan itu ada loket tersendiri, teman-teman. Kemudian di sana ada loket untuk melayani
para lansia, kemudian para disabilitas. Ada loket tersendiri untuk pelayanan dalam pembelian tiket, teman-teman. Sudah mulai berdatangan para penumpang di pagi ini jelang puasa Ramadan 1447 Hijriah. Kita cuci mata, teman-teman, dengan lihat bus di pagi ini. Saya masih menunggu sampai jam 8 untuk melakukan perjalanan kembali menuju ke Palembang, teman-teman. Karena transit dari Terminal Maspati jam 4 tadi saya sampai di kantor pusat PO Sinarjaya. Ayo dibantu subscribe, dibantu like, ditingkatkan. Kita jalan-jalan di pagi ini, kita cuci mata lihat bus. Ya, terima kasih bagi panjenengan yang sudah mengikuti live ini. Ya, sebelumnya apabila ada narasi dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf lah bagi teman-teman semua. Keledung itu daerah mana, bosku? Saya juga kurang paham loh, Mas. Mohon maaf, saya kurang paham. Allahu Akbar, walillahilhamd. Terima kasih Mas Andrea Mahes mengucapkan hai. Salam kenal ya, Mas. Saya berada di kantor pusat TO Sinarjaya yang berada di Jakarta. Kalau tepatnya saya kurang paham sih, Mas, di mana ini. Ya karena ini memang kali pertama saya naik bus Sinarjaya. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu pilihan lah. Saya sering melakukan perjalanan sih dari Palembang ke Magetan, Jawa Timur. Nanti ya bisa diteruskan lah untuk naik bus Sinarjaya ini, karena naik pertama aja udah berkesan betul gitu loh, Mas. Kesannya luar biasa sih. Yang jelas pelayanannya sih, kalau harga tiket itu relatif ya, mahal enggaknya itu. Tetapi pelayanannya itu loh yang bikin saya terkesan. Pelayanannya ramah tamahnya itu bikin kita nyaman, bikin kita apa gitu kan. Ya cuman nggak tahu, nanti kita lihatlah bagaimana perjalanan dari Jakarta ini menuju Palembang. Kita lihatlah krunya bagaimana nanti. Kalau segi pelayanan terkait servis makan maupun toilet sangat nyaman sekali. Tempat ibadah juga disediakan setiap kita istirahat, teman-teman. Dan itu pun gratis, sudah termasuk di harga tiket. Iya, silakan Pak. Tadi yang sedang antri dan melakukan perjalanan, teman-teman, ada 3 lapis, ini tinggal 2 lapis lagi, teman-teman. 2 lapis dikali 3 baris yang hendak menuju ke tujuan masing-masing. Itu ada bus Sinarjaya nomor pintu 15 RA, kemudian nomor pintu 13 RW, teman-teman. Ini dari pagi tadi saya masuk jam 4 di kantor pusat PO Sinarjaya. Penumpang ini terus berdatangan, tidak ada hentinya, teman-teman. Artinya kalau penumpang udah serami ini berarti pelayanan sangat bagus, sangat baik gitu. Ini nggak henti-hentinya loh dari pagi tadi.
Sementara di sini di depan saya ada bus Sinar Jaya jurusan Jakarta Purworejo, teman-teman. Dengan nomor pintu 15 RV. Ya, mudah-mudahan live di pagi ini menjadi satu hiburan lah untuk kita semua. Menjadi satu hiburan melihat bus-bus yang cantik ini. Nah, sementara di sana teman-teman adalah di mana jika kita hendak menitipkan paket itu adalah apa, loket. Begini suasana kantor pusat Sinar Jaya jelang puasa Ramadan 1447 Hijriah. Ini belum lebaran aja udah serami ini. Bagaimana keadaan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari besar, teman-teman. Ini hari biasa aja serami ini gitu loh, tidak ada hentinya para penumpang yang hadir di kantor pusat PO Sinar Jaya ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang berasal dari kota Palembang, kebenaran saya ada teman yang mengemudi PO Bus Sinar Jaya sleeper class bernama Mas Supriyanto, bisa beli tiket di Terminal Alang-Alang Lebar kilometer 12 Kota Palembang, teman-teman yang hendak melakukan perjalanan Palembang Bogor. Ayo bagi teman-teman yang ikut live pagi ini bolehlah di komen-komen atau bagaimana. Ya. Ya, saya ucapkan selamat bergabung Bang Mas Bambang. Oh, yang nanya tadi Kodung itu daerah mana? Saya kurang paham Mas, saya kurang paham. Banyak penumpang sudah membeli tiket, tidak melakukan perjalanan, tinggal menunggu antrian. Bus Sinar Jaya dengan nomor pintu 15 RA, kemudian bus Sinar Jaya dengan nomor pintu 13 RW, teman-teman. Beginilah suasana terkini bagaimana kantor pusat PO Sinar Jaya yang berada di Jakarta di pagi ini, di hari Ahad Minggu 15 Februari tahun. Tampak penumpang silih berganti berdatangan, teman-teman. Banyak yang berangkat, banyak juga yang datang. Ini bus Sinar Jaya dengan nomor pintu 19 RC akan melakukan perjalanan ke Tegal, Slawi, teman-teman.
Oh, sangat ramai sekali ternyata penumpangnya teman-teman. Penumpang yang hendak menuju ke Tegal, Slawi, Jawa Tengah dengan bus Sinar Jaya dengan nomor pintu 19 RC. Perjalanan saya kali ini teman-teman dalam rangka mendampingi Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh Hafidhahullah Ta'ala. Kemarin kami sempat sowan kepada masayih atau kiai ulama yang ada di Ponpes Al-Fatah Temuro, Kabupaten Karasmagetan, Jawa Timur, untuk memohon restu. Yang pertama, kedua kali minta izin atau minta nama terkait pondok pesantren yang akan dibangun oleh Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh Hafidhahullah Ta'ala. Nah, akhirnya setelah doa restu serta nama didapatkan, kami pun melakukan perjalanan pulang kembali untuk menuju ke Palembang teman-teman. Di Ulak Pacis Kayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, ada hamba Allah yang mewakafkan tanah kurang lebih 1 hektar untuk membuat pondok dalam rangka mendampingi generasi Islam. Beliau pewakaf mewakafkan tanah kepada Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh Hafidhahullah Ta'ala, kiranya dapat mendidik anak-anak kita generasi Islam. Ya, nanti mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan saya akan membuat live di lahan tersebut, karena Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh ia mengajak saya untuk membantu saya. Dengan keterbatasan saya, mungkin akan sekuat tenaga untuk membantu beliau dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, dalam rangka pembuatan pondok pesantren, kami mengajak kepada teman-teman sahabat Abang Hardi Channel, apabila ada rezeki sedikit ya silakan panjenengan bisa membantu umat Islam dalam rangka pembuatan tempat belajar agama, ilmu agama. Di situ nanti akan diajarkan menghafal Al-Quran atau tahfidz, kemudian membaca kitab kuning, ilmu hadis dan lain-lain. Mudah-mudahan dapat menjadi generasi Islam penerus kita ini teman-teman. Ya, tidak ada salahnya apabila kita mengada rezeki, walaupun membantu, saling membantu. Kalau nilai itu tidak perlu harus ini teman-teman, walaupun sedikit, yang penting ikhlas gitu kan. Ya bukan dalam arti saya mengajak ini untuk meminta-minta, bukan teman-teman, tetapi Islam mengajarkan agar kita selalu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Alangkah baiknya kita berpegang kepada tali Allah atau agama Allah. Janganlah kita bercerai-berai. Di saat ada sesuatu, di saat kita kerja sama, saling tolong menolong, maka urusan yang berat akan sedikit ringan, dan kemudian yang ringan akan menjadi lebih tidak terasa. Tujuan Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh dengan menerima wakaf dari hamba Allah tanah seluas 1 hektar itu, kiranya dapat menampung anak-anak yatim piatu yang tidak mampu dalam menempuh pendidikan teman-teman. Mungkin bisa kita arahkan ke tempat pondok tersebut suatu saat. Mudah-mudahan itu yang menjadi cita-cita beliau, dan saya pun bersemangat dengan hal itu, sehingga dengan adanya wacana untuk melindungi atau mengayomi anak-anak generasi Islam bagi yang tidak mampu, yatim piatu, nah inilah menimbulkan kesemangatan saya untuk membantu beliau Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh Hafidhahullah Ta'ala. Dan beliau adalah Ketua Ponpes Al-Fatah Cabang Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh Hafidhahullah Ta'ala teman-teman. Dan beliau juga sering mendampingi juga di Pondok Al-Ma'arif di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Bahkan ada beberapa pondok yang beliau dampingi juga. Nah, ini ada hamba Allah yang sengaja memaksa
mewakafkan atau menginfakkan tanahnya kepada beliau untuk dijadikan tempat belajar untuk menggali ilmu agama untuk generasi Islam, teman-teman. Ya, kalau kami bekerja sendiri sih mungkin tidak akan mampu tanpa ada doa dari panjenengan. Ya, terlebih yang kami harapkan dari panjenengan semua adalah doa kebaikan, doa kemudahan dari panjenengan, itu yang kami harapkan, bantuan dari panjenengan yang lebih utama. Kalau masalah materi ya nanti saya akan membuat live di lahan tersebut lah. Ini masih dalam rangka pewakaf tersebut. Masih penimbunan, teman-teman, masih ditimbun oleh pewakaf tersebut. Nah, kemudian terkait bangunan itu sudah ada hamba Allah yang siap membangun pondok tersebut. Nah, nanti mungkin sedikit-sedikit ya bisalah kita saling bantu-membantu lah. Karena saling bantu-membantu itu dalam agama Islam itu sangat diwajibkan, teman-teman. Ya, mudah-mudahan yang menjadi bantuan panjenengan akan bermanfaat untuk anak-anak kita, generasi Islam. Nah, inilah yang membuat saya semangat sekali untuk membantu beliau, teman-teman. Saya ada kerja, bahkan saya agak sedikit saya abaikan sih di tempat saya kerja untuk membantu Kiai Haji Sholeh Abdul Aziz ini dalam rangka membina generasi Islam, generasi Islami yang berakhlakul karimah, teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudilah untuk subscribe channel Abang Hardi. Nanti saya akan buat live di lahan tersebut sebagaimana cita-cita dari hamba Allah, sehingga mewakafkan atau menginfakkan tanah beliau untuk anak-anak kaum muslimin, untuk menjaga umat. Karena di akhir-akhir ini banyak generasi Islam yang sudah mulai abai, teman-teman, mulai abai dengan adanya game, nongkrong-nongkrong. Nah, pada akhirnya melakukan perbuatan yang kurang tepat. Mudah-mudahan kehadiran pondok ini nanti bisa menampung anak-anak kita yang memiliki perilaku atau sifat yang kurang baik. Bukan arti jelek, teman-teman, manusia itu bisa berubah. Tapi kewajiban kita untuk menjaga anak-anak kita bersama-sama. Walaupun itu anak orang lain, anggap anak kita sendiri, kasihi, sayangi, kita jaga, teman-teman. Kalau kita sudah berpikir, itu orang lain, ngapain kita susah-susah, ya jangan begitu. Padahal kewajiban kaum muslimin ini, orang Islam ini, saling memberi kesaksian di saat dimana nanti di ila yaumil qiyamah, di saat kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini, maka nanti saudara muslim kita yang akan membela kita. Maka usahakan kita saling bantu-membantu untuk urusan kebaikan, dalam rangka kebaikan. Ya, mudah-mudahan saya harap teman-teman yang nonton live ini bisa subscribe. Nanti di saat saya live di tempat tersebut, paling tidak saya dapat menginformasikan kedua kalinya yang saya harapkan bantuan dari panjenengan adalah doa. Doa itu lebih mujarab, teman-teman, lebih barokah lagi dibanding bantuan harta. Karena tanpa doa mungkin semua akan sangat berat, diiringi dengan ikhtiar kita. Ya, terkait sedekah itu, teman-teman, ya sekali lagi kami bukan mengharapkan sedekah materi dari panjenengan, tetapi saya mengingatkan untuk mengajak dalam rangka kebaikan, mudah-mudahan dapat menjadi satu amalan pahala jariah bagi panjenengan semua di saat membantu para penghafal Quran, penghafal hadis. Walaupun berapa jumlahnya nggak menjadi takaran, nggak menjadi ukuran, yang penting keikhlasannya. Bahkan di hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa dan harta kalian. Walakin Allah, akan tetapi Allah yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah hanya memandang bentuk hati dan amal kalian. Artinya Allah hanya memandang bentuk keikhlasan dari panjenengan semua. Jangan-jangan sedekah yang besar tadi akan sia-sia tanpa dilandasi dengan rasa ikhlas, tetapi yang sedekah sedikit ini akan lebih bermakna atau berarti di saat dia menggunakan hati yang ikhlas. Tetapi ada juga yang berinfak besar dengan hati yang ikhlas, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut dengan berlipat ganda, karena Allah menjanjikan barang siapa bersedekah maka akan diganti dengan 700 kali, kemudian akan diganti sampai 7.000, 7 juta kali. Jadi orang bersedekah itu tidak akan pernah miskin, teman-teman. Bahkan sedekah ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan amalan yang paling berat setelah sholat, karena orang yang suka bersedekah ini adalah orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang baik. Maka kemuliaan orang bersedekah ini akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai di akhirat. Kemudian orang yang suka bersedekah ini akan dicintai manusia dan akan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kemuliaan orang yang suka bersedekah, karena dalam Islam ini ada amalan yang paling berat. Yang pertama sholat, kedua kali zakat atau sedekah, dan yang ketiga kali jihad fi sabilillah. Apabila kita memiliki jiwa yang pengasih penyayang, kita akan menjadi jiwa yang lembut dengan suka memberi daripada menerima. Orang muslim itu tidak suka menerima, tetapi diwajibkan harus memberi, teman-teman. Nah, artinya apa? Di saat kita memiliki kelebihan harta, kita diwajibkan untuk saling bantu-membantu kepada yang tidak memiliki atau tidak punya. Oh, ini ada yang bertanya di jurusan Wonosari, Yogyakarta. Oh, sepertinya ada, Mas. Tadi ada kok kayaknya, Yogyakarta apa tadi? Kayaknya lengkap kok di sini. Sampai yang daerah-daerah Sumatera yang terpencil juga ada nih. Bus Sinarjaya melayani semua. Ya, ini jujur saya kali pertama sih naik bus Sinarjaya di kesempatan kali ini. Beginilah suasana loket bus Sinarjaya di pagi ini, di hari Ahad atau hari Minggu tanggal 15 Februari tahun 2026 masih, teman-teman. Luar biasa. Ya, terima kasih, syukuran jazakallahu khairan bagi yang mengikuti live ini. Mudah-mudahan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan teman-teman semua lah dengan mengikuti live ini. Jangan lupa di komen, di like. Ya, mungkin kurang lebih 1/4 jam lagi, teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan ke kota Palembang kembali, teman-teman. Karena transit ini akan diberangkatkan jam 8. Mungkin sekitar 15 menit ke depan saya akan segera naik ke atas bus kembali untuk menuju ke kota Palembang, teman-teman. Oh, jurusan Weleri tidak ada. Sepertinya ada loh, jurusan Weleri atau apa ada kok kayaknya. Luar biasa kok.
Bus Sinar Jaya ini seger-seger loh teman-teman, bersih semua. Ini mungkin agak sedikit tua sih yang nomor pintu 19 RC, tapi masih dalam keadaan bersih rapi walaupun atasnya agak sedikit berkarat. Ini kali pertama saya naik bus Sinar Jaya, tapi sudah mendapatkan kesan yang luar biasa sih. Ini adalah tiket saya teman-teman, dengan nomor kursi 15RA jurusan Palembang, terminal Alang-Alang Lebar, atau di Simpang Kades mungkin turunnya teman-teman di kota Palembang nanti. Saya transit perjalanan dari Terminal Maspati, Magetan, Jawa Timur menuju ke Palembang, dan transit ini berada di kota Jakarta teman-teman, di kantor pusat PO Sinar Jaya. Dibantu subscribe bagi teman-teman channel Abang Hardi. Ayo saya ucapkan terima kasih sebelumnya bagi panjenengan. Nanti insya Allah kalau Allah meridhoi memanjangkan umur saya akan membuat live terkait di mana tanah infak untuk pembuatan pondok pesantren untuk mendampingi generasi Islam, baik yatim, piatu, duafa. Nanti teman-teman saya akan usahakan untuk live di situ untuk mengajak panjenengan semua. Ayo kita saling membantu dalam urusan kebaikan atau ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam urusan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan, saya harap channel ini bermanfaat lah. Bukan bermanfaat bagi saya sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk umat juga lah. Walaupun sekedar untuk sarana penyambung lidah atau penyampai untuk mengajak kebaikan, akan saya gunakan untuk itulah. Alhamdulillah teman-teman, saya juga puji syukur kehadirat Allah, walaupun dengan keterbatasan ilmu yang pertama, keterbatasan biaya, saya juga sudah membuka rumah tahfiz atau tempat ngaji gratis untuk anak-anak yatim duafa yang bertempat di Jakabaring, Kota Palembang teman-teman. Di situ banyak anak-anak preman, anak-anak dari yang benar-benar hampir meniru teman-teman dengan kelakuan orang tuanya. Pada akhirnya saya deketin anak-anak tersebut, saya suapin satu persatu supaya mau belajar agama. Pada akhirnya terbentuklah pengajian atau tempat ngaji gratis Al Barokah yang saya bentuk berserta rekan-rekan teman-teman. Sudah masuk tahun ke-3, tahun ke-4 di tahun ini teman-teman. Sekarang sudah masuk di tahun ke-4. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kebenaran ada hamba Allah juga yang membantu untuk memfasilitasi para pengajar, ustadz-ustadz yang mengajar di situ. Ya, ada hamba-hamba Allah yang turut membantu terkait tempat ngaji gratis yang saya bentuk teman-teman. Alhamdulillah. Nah, kebenaran sekarang ini Kiai Haji Salatul Aziz mengajak saya kembali untuk mendampingi generasi kebenaran. Ada hamba Allah yang mewakafkan atau menginfakkan tanah beliau kurang lebih 1000 meter persegi atau 1 hektar teman-teman. Itu dalam rangka penimbunan. Nanti saya akan buat live lah di tempat tersebut insya Allah. Dan mudah-mudahan saya mengetuk hati panjenengan, apabila ada rezeki, ayo kita saling membantu, walaupun berapapun jumlahnya nggak apa-apa. Bukan saya meminta, bukan teman-teman, tetapi di saat kita saling peduli dengan saudara muslim, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan di saat kita hidup di dunia ini. Hidup sebentar kok. Sebanyak harta kita sebanyak apapun tidak akan kita bawa. Kalau kita memiliki harta yang banyak kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tiba-tiba anak-anak kita tidak soleh, maka harta itu akan melaknat kita juga teman-teman. Jadi kalau kita tidak
berat melakukan wa mimma razaqnahum yunfikun, maka akan merugi sekali. Karena tidak ada bekal yang kita bawa, teman-teman. Harta yang kita tinggalkan untuk perebutan anak-anak kita. Jangan-jangan harta itu untuk maksiat oleh anak-anak kita. Takutnya di situ. Artinya sedekah itu untuk mewanti-wanti kita dalam rangka kita menghadap Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh. Karena orang yang suka bersedekah ini, teman-teman, ini ciri-ciri orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang pengasih, hati yang penyayang. Karena Rasulullah sangat memuji orang yang melakukan hal tersebut. Kalau tidak bisa bersedekah dengan harta, katanya dengan tenaga, dengan lisan, dengan senyuman pun jadi. Bahkan Rasulullah sangat mencintai orang yang senang mencium anak yatim, mengelus kepalanya. Apalagi kita bisa ketiga-tiganya, mengelus anak yatim, mencium anak yatim, kemudian memuliakan anak yatim, memberi makan. Kan luar biasa. Allah akan ridha, Rasulullah akan bahagia melihat kita, teman-teman. Ya, ini sebagai satu ajakan di channel Abang Ardi dalam rangka pembangunan pondok pesantren baru untuk mendampingi generasi Islam dalam menghafal Quran, menghafal al-hadis, kemudian kitab kuning dan lain-lain. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti dapat terbentengi dari kemaksiatan di akhir zaman ini, teman-teman. Di kompleks saya itu banyak anak-anak yang sekolah-sekolah umum, teman-teman, itu pada nongkrong, pada minum-minum. Itu anak-anak SMP, anak-anak SMA udah ngerokok semua. Nah, inilah ada kemunduran akhlak di belakangan ini. Ini kewajiban kita bersama untuk melindungi anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Jangan kita berpikir anak kaum muslimin dan anak orang lain, jangan. Selagi dia masih muslim, itu anak kita, anggap anak kita. Walaupun secara biologis bukan anak kita, tetapi secara rohani atau secara akidah itu anak kita semua yang perlu kita jaga, perlu kita ajarkan kebaikan, perlu kita dampingi. Ini kewajiban kita semua, teman-teman. Ya, mohon dibantu subscribe-nya. Nanti saya akan membuat live di tempat tersebut di Ulak Pace, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, di mana lahan pembuatan pondok pesantren tersebut. Yaitu sudah ada sih untuk membangun, teman-teman, dari pemerintah pemerintah Kabupaten Banyuasin yang sudah memfasilitasi untuk bangunan. Cuma sampai sebatas mana kita kurang paham. Beginilah suasana kantor pusat PU Sinar Jaya yang ada di Jakarta, teman-teman. Karena sebentar lagi hampir jam 8 saya akan segera melakukan perjalanan kembali ke Palembang. Mungkin live ini akan segera saya akhiri. Apabila ada narasi-narasi yang kurang berkenan bagi teman-teman semua, sekali lagi saya dari channel Abang Ardi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, saya mohon ampun. Mungkin segini dulu, teman-teman, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti live ini. Tidak ada kata yang lebih baik yang pantas saya ucapkan kecuali rasa terima kasih yang mendalam kepada panjenengan semua. Syukran, jazakallahu khairan.